Bab 836, memusnahkan geng segudang ular. Senyum santai Tuan Muda Jisan tiba-tiba membeku. Dan siapa Anda? Wakil bos Ma bersujud berulang kali. Saya adalah wakil bos dari Myriad Snake Gang, Ma Yue. Geng segudang ular. Jisan mengerutkan kening dan melirik Kapten Mo dengan pandangan ingin tahu. Sebagai Tuan Muda kelas 1 di Velurium Capital, hampir tidak ada apapun di Velurium Capital yang tidak diketahui Tuan Muda Jisan. Karena itu, dia sangat jarang mengunjungi tempat berkumpulnya para kultivator pengembara. Secara alami, dia telah mendengar tentang Myriad Snake Gang. Tapi tidak ada alasan bagi seseorang di levelnya untuk lebih memperhatikan geng bawah tanah. Geng ular segudang kecil ini mungkin merupakan kekuatan tingkat pertama di distrik Laut Azure, tetapi pada akhirnya itu adalah benih kecil di mata sesuatu yang sebesar klan naga melingkar. Sudah mengesankan bagi Jisan untuk mengetahui namanya. Kapten Mo berjalan mendekat dan menjelaskan secara singkat dengan berbisik. Tuan Muda Jisan mengangguk sedikit dan mengerutkan kening, bahkan klan naga melingkar saya tidak akan berani memeras seseorang di jalanan di siang hari bolong. Geng ular segudang benar-benar punya nyali. Petik 2. Wakil bos Ma segera mulai gemetar seperti daun, ini salah paham. Itu semua salah paham, Tuan Muda Jisan. Tuan Muda Jisan mengangguk, saya tidak akan menuduh Anda salah. Tetapi tidak ada gunanya bagi Anda untuk menyatakan bahwa Anda tidak bersalah. Pendapat orang lain harus diperiksa untuk memverifikasi ini. Dia memandang Jiang Chen, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi ini, saudara? Saat ini, Jiang Chen sedang mendengarkan narasi peristiwa pria berambut merah itu dari awal hingga akhir. Setelah itu, dia menepuk pundak pria berambut merah itu dan memuji, kerja bagus, Ole Meng. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Pria berambut merah itu sangat senang mendengar ini. Dia adalah salah satu dari 10 ahli alam bijak dari budak yang direbut Jiang Chen dari rumah Sikok. Pria berambut merah ini, Meng Redair, juga merupakan orang pertama yang memiliki ide untuk tunduk pada Jiang Chen dan melayaninya selama 20 tahun ke depan. Selama periode waktu ini, dia telah dipercayakan untuk mencari ayah dan anak Ling di distrik Laut Azure. Perhatian Sentrivire dalam hal ini harus dipuji juga, atau dia tidak akan mengirim ahli alam bijak langit seperti Meng Redair ke distrik Laut Azure. Dan jika Meng Redair tidak menunjukkan dirinya dan membela ayah dan anak Ling sampai Jiang Chen dan yang lainnya tiba, mereka pasti sudah dibawa pergi oleh Myriad Snake Gang. Konsekuensi dari itu terlalu mengerikan untuk direnungkan. Jiang Chen diam-diam terkejut melihat seberapa dekat ayah dan anak Ling bermain-main dengan bahaya. Pada saat yang sama, kemarahan dengan cepat membuat tekanan darahnya melonjak. Meskipun ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan dirinya kepada ayah dan anak Ling, Jiang Chen paling akrab dengan Ling Huier. Jiang Chen sangat yakin bahwa kedua orang asing ini adalah ayah dan anak Ling, meskipun mereka sedikit menyamar. Wajar jika Jiang Chen sangat marah setelah mendengar pengalaman mereka. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin seseorang yang berhati-hati seperti Ling Su akan meminjam 1 juta batu roh suci dari Myriad Snake Gang, terutama karena mereka baru saja tiba di Velurium Capital. Dia hampir tidak membutuhkan otak untuk mengetahui bahwa geng Myriad Snake sengaja memeras ayah dan anak Ling. Meskipun Jiang Chen belum tahu mengapa, kemungkinan besar ada hubungannya dengan Ling Huier. Jiang Chen sedikit mengernyit ketika mendengar pertanyaan Tuan Muda Jisan, saya telah mendengar seluk-beluk insiden ini, dan jelas bahwa geng ular segudang ini memeras dan berusaha membunuh 2 pembudidaya pengembara ini di jalan-jalan ibu kota Velurium. Aku ingin tahu apa hukuman yang dijatuhkan di Velurium Capital untuk kejahatan seperti itu. Ekspresi wakil bos Ma berubah sangat ketika dia mendengar ini salah paham, Tuan Muda Jisan. Ini benar-benar salah paham, ini adalah kesalahan bawahan saya karena mendapatkan orang yang salah. Kami sama sekali tidak melakukan ini dengan sengaja. Meng Redair mencibir, ada orang yang salah, katamu. Apa yang Anda katakan lagi ketika mereka memberitahu Anda berulang kali bahwa Anda salah orang? Tuan Muda Jisan mengangguk dan menatap ayah dan anak Ling. Kalian berdua adalah korban dari perselingkuhan ini, jadi seharusnya kalian yang menceritakan keseluruhan cerita kepada kami. Jangan khawatir, klan naga melingkar menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran di Velurium Capital. Anda tidak perlu khawatir diserang atau dibalas dendam oleh siapapun karena mengatakan yang sebenarnya. Ling Su menderita cambuk di wajahnya, dan meskipun luka jeleknya tidak fatal, itu masih membuat kerutan di dahi Jiang Chen. Di sisinya,
Ling Huier terisak dan terisak saat dia berulang kali mengoleskan obat ke luka ayahnya. Dia seperti rusa yang terluka, melihat kemana-mana dan kemana-mana dengan mata panik. Jelas bahwa gadis kecil yang belum pernah melihat dunia luar sampai saat ini benar-benar ketakutan kali ini. Mantan kenaifannya sekarang benar-benar hilang. Ling Su menghibur putrinya dengan lembut, tetapi tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jejak keraguan dan kekhawatiran terlihat jelas di matanya. Jelas bahwa dia sangat ingin mengatakan kebenaran yang jujur, tetapi dia juga khawatir bahwa keadilan tidak akan ditegakkan bahkan jika dia berbicara dan membuat musuh total dari Myriad Snake Gang. Jika skenario terburuk benar-benar terjadi, maka mereka berdua akan benar-benar tamat. Bahkan seekor naga yang kuat pun tidak dapat menindas seekor ular lokal, belum lagi mereka bukanlah naga yang kuat sejak awal. Tiba-tiba, Jiang Chen berjalan ke arah ayah dan anak Ling dan menepuk bahu Ling Su. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapapun yang akan membalas dendam pada kalian berdua. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Ling Huier, adik perempuan Huier, ini aku, Jiang Chen. Hanya bersaksi melawan mereka semua yang Anda inginkan. Saya akan memastikan mereka mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan. Bulu mata Ling Huier yang berlinang air mata tidak bisa berhenti berkedip dengan marah ketika dia mendengar ini. Dia menatap Jiang Chen dengan sedikit ketidakpercayaan di wajahnya. Tenang, adik junior, jangan biarkan mereka melihat ada yang tidak beres, Jiang Chen buru-buru mengingatkan. Untungnya, Ling Huier, untuk semua kecerobohannya, tidak sepenuhnya bodoh. Dia dengan paksa menelan tangisan yang naik sampai ke tenggorokannya dan tersenyum. Kakak laki-laki seniornya datang entah dari mana untuk menyelamatkannya dan ayahnya ketika dia berada di salah satu titik terendah dalam hidupnya. Seperti orang yang tenggelam yang tiba-tiba menemukan batang kayu yang paling dapat diandalkan untuk dipegang, Ling Huier ingin berpegangan erat pada kakak laki-lakinya. Dia mengusap air mata di sekitar matanya dengan keras sebelum menyatakan dengan suara keras, itu sama sekali bukan kesalahpahaman. Ketika ayah saya memberitahu mereka bahwa mereka telah mendapatkan orang yang salah, mereka mengatakan bahwa mereka telah melakukan ini selama beberapa dekade, cukup lama sehingga tidak mungkin mereka mendapatkan orang yang salah. Mereka bahkan mengatakan bahwa kami bodoh membicarakan hukum dengan mereka. Ketika ayahku menyuruh mereka untuk menunjukkan padanya slip pinjaman, mereka juga tidak bisa menunjukkannya kepada kami. Mereka mengatakan bahwa geng ular segudang tidak memerlukan bukti apapun untuk berbisnis. Petik 2. Sekarang Ling Huier tahu bahwa orang yang berdiri di depan mereka sebenarnya adalah kakak senior Jiang Chen. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan gunung untuk bersandar. Kepercayaan dirinya segera meningkat dengan pesat. Ling Su juga mengangguk. Orang-orang dari Myriad Snake Gang ini tidak mengatakan alasan sejak awal. Tuntutan mereka untuk pembayaran kembali hanyalah sebuah alasan. Mereka mengejar kita sejak awal. Wakil bos dan pria berotot dari sebelumnya merasa ingin membenturkan kepala mereka ke dinding. Mereka merasa bahwa langit akan segera jatuh menimpa kepala mereka. Penyesalan yang tak terkatakan menggenang di dalam hati mereka. Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak membayangkan bahwa klan naga melingkar akan muncul untuk membela dua pembudidaya pengembara yang tidak penting. Tidak ada orang waras yang akan memprovokasi kalian berdua jika mereka tahu bahwa kalian berafiliasi dengan klan naga melingkar. Tapi jelas sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pria berambut merah itu telah memperingatkan mereka bahwa konsekuensinya akan lebih besar daripada yang bisa mereka tanggung jika insiden ini meledak. Saat itu, mereka mengira ancaman pria berambut merah itu hanyalah kentut kosong. Sekarang setelah mereka memikirkannya kembali, itu adalah nasihat bagus yang terdengar menggelegar di telinga mereka. Tuan Muda Jisan berubah serius dan mengangguk perlahan setelah dia mendengarkan semua yang telah terjadi. Luar biasa, benar-benar menakjubkan. Saya tidak menyadari bahwa hal seperti itu bisa terjadi di siang bolong di Velurium Capital. Saya harus mengatakan bahwa Anda Myriad Snake Gang sekuat paku. Kamu lebih hebat daripada penjaga merak dari Gunung Merak Suci. Wakil Bosma menggigil seketika saat dia mendengar kata-kata Tuan Muda Jisan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penghancuran Myriad Snake Gang sudah dekat? Dia bersujud berulang kali, seperti sedang menumbuk bawang putih dengan kepalanya. Ampun, Tuan Muda Jisan, ampun. Geng ular segudang bersedia membayar harga berapapun untuk meminta maaf kepada mereka. Kami hanya memohon agar Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami. Suara Tuan Muda Jisan semakin dingin, Rahmat. Mengapa Anda tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka sebelumnya?
Mengapa Anda tidak menunjukkan belas kasihan kepada korban Anda ketika Anda memeras mereka di depan umum? Mengapa kamu tidak memikirkan belas kasihan ketika kamu melanggar peraturan Velurium Capital? Setiap anggota Myriad Snake Gang menjadi pucat pasi mendengar kata-katanya. Tidak ingin membuang napas lagi, Ji-san melambaikan tangannya. Tahan mereka semua, bunuh siapa saja yang melawan. Dia akan menangani masalah ini bahkan jika Jiang Chen tidak ada di sini untuk memotivasinya. Mungkin dia bisa berpura-pura tidak tahu jika dia tidak melihat apa-apa. Tetapi kelambanan tindakan tidak dapat diterima sekarang karena kejahatan telah terungkap di depan matanya sendiri. Apa gunanya memiliki peraturan di Velurium Capital jika dia tidak melakukan apa-apa terhadap mereka yang melanggarnya sebelum dia? Apel busuk ini hanya akan membahayakan ibu kota jika dia menyimpannya. Setiap penjaga klan naga melingkar bertindak atas perintah Tuan Muda Ji-san. Memang benar bahwa geng ular segudang memiliki banyak orang, tetapi siapa yang waras akan mencoba untuk melawan dalam situasi ini? Mereka hanya akan ditangkap jika mereka tidak melawan, tetapi mereka akan dibunuh jika mereka melakukannya. Segera, setiap anggota Myriad Snake Gang diikat seperti babi untuk dipanggang. Tapi Tuan Muda Ji-san tidak puas berhenti di sini. Dia memerintahkan semua pasukan berbaris ke markas Myriad Snake Gang dan menutup seluruh distrik Laut Azure. Kami tidak akan membiarkan satu pun sampah dari Myriad Snake Gang lolos dari genggaman kami. Dipahami, sudah berapa lama sejak terakhir kali pengawal klan naga melingkar memamerkan taring mereka? Setiap prajuritnya menjadi bersemangat dan memancarkan aura pembunuh setelah mendengar perintah Tuan Muda Ji-san. Selama beberapa tahun terakhir, klan naga melingkar tidak menonjolkan diri di Velurium Capital, sedemikian rupa sehingga orang-orang selangkah lagi melupakan bahwa mereka adalah klan nomor satu di Velurium Capital. Tapi sekarang, klan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengacungkan cakar mereka dan melenturkan otot mereka. Mereka akan membiarkan semua orang di Velurium Capital tahu bahwa gelar klan nomor satu masih milik mereka. Geng ular segudang tidak pernah membayangkan bahwa masalah sepele seperti ini akan membawa kehancuran organisasi mereka. Meskipun seseorang telah berhasil menyampaikan kabar kepada mereka, pengawal naga melingkar memiliki mobilitas yang hebat. Mereka menutup seluruh distrik Laut Azure dalam waktu singkat. Geng ular segudang bereaksi cukup cepat, tetapi mereka masih kalah jika dibandingkan dengan pengawal naga melingkar. Beberapa regu berpisah untuk menutup pintu keluar utama, sementara sebagian besar pasukan langsung menuju markas Myriad Snake Gang untuk menghancurkan tumor ganas yang telah menjangkiti distrik Laut Azure selama lebih dari 100 tahun. Ini benar-benar geng yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya karena banyak pembudidaya pengembara benar-benar bergabung dengan pengawal naga melingkar atas kemauan mereka sendiri dan membuka jalan bagi penjaga. Jelas bahwa perilaku geng ular segudang telah memicu kemarahan hampir semua orang di distrik Laut Azure. Geng ular segudang dengan cepat ditundukkan saat pengawal naga melingkar tiba. Mereka cukup mengesankan di dalam distrik, tetapi pada kenyataannya mereka duduk di antara sekte peringkat keempat yang normal dan sekte peringkat ketiga dalam hal kekuatan. Selain itu, geng seperti ini jauh lebih terorganisir daripada sekte yang sebenarnya. Mereka juga memiliki rasio riffraff yang lebih tinggi daripada sekte biasa. Itulah sebabnya Myriad Snake Gang runtuh di bawah kekuatan Coiling Dragon Guard hanya beberapa menit setelah pertempuran dimulai. Bos geng ular segudang itu kuat, tapi dia jauh dari ahli ranah kaisar tingkat ke-6 Kapten Mo. Dia dijatuhkan dengan hampir tidak ada perlawanan untuk dibicarakan. Bab 837, Reuni. Semua manajemen menengah dan eksekutif senior Myriad Snake Gang ditempatkan di kerah terkunci dan diarak di jalan-jalan. Geng segudang ular telah melakukan banyak kejahatan, jadi klan naga melingkar akan menegakkan keadilan hari ini dan mengadili mereka di depan umum. Tujuan kami adalah mengembalikan distrik Laut Azure yang bersih dan tidak ternoda kepada semua orang. Jika salah satu dari Anda memiliki ketidakadilan atau dendam untuk diceritakan, tolong ungkapkan sekarang, tetapi tanpa hiasan apapun. Petik 2. Setidaknya ada 100 orang yang berlutut di alun-alun ketika semua pemimpin besar dan kecil dari Myriad Snake Gang dicatat. Bos dan tetua geng sebenarnya semua ahli ranah kaisar. Bahkan pemimpin kelompok normal setidaknya berada di alam bijak langit. Seseorang harus mengatakan bahwa kekuatan seperti ini benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada para pembudidaya yang berkeliaran. Namun, Jiang Chen tidak berpikir bahwa gang ular segudang ini hanyalah sebuah geng yang terdiri dari pembudidaya yang berkeliaran. Jika ya,
mereka tidak akan berani bertindak begitu arogan. Fakta bahwa mereka berani melakukan apa yang mereka lakukan berarti bahwa mereka memiliki pelindung di belakang mereka. Syukurlah, ayah dan anak Ling ketakutan tetapi selamat. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak berencana untuk pergi ke lubang kelinci ini lebih jauh. Ketika berita audiensi publik Myriad Snake Gang menyebar, hampir setiap pembudidaya pengembara di distrik Laut Azure bergegas untuk hadir. Ada banyak korban dari Myriad Snake Gang yang muncul juga. Segala macam tuduhan dan keluhan dilemparkan seperti kepingan salju di badai salju. Hanya surga yang tahu persis berapa banyak rahasia jahat yang dimiliki organisasi yang sama sekali tidak etis ini. Jadi salah satu dari saksi ini menyuarakan sejumlah besar tuduhan. Jumlah total kejahatan yang diperoleh geng ini hampir tak terhitung banyaknya. 6 jam telah berlalu sejak dengar pendapat publik dimulai, tetapi jumlah penuduh semakin bertambah dari waktu ke waktu. Pemandangan itu semakin tak tertahankan bahkan untuk orang seperti Tuan Muda Jisan. Dia mengutuk keras, saya tidak pernah membayangkan bahwa geng kecil seperti ini bisa melakukan begitu banyak kejahatan. Mereka benar-benar jahat sampai ke intinya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum, Saudara Ji, Anda adalah keturunan klan besar yang duduk tinggi di atas status quo dan menjalani kehidupan yang dimanjakan, jadi Anda tidak mungkin membayangkan betapa kejamnya persaingan di anak tangga terbawah. Jisan tersenyum kecut, apakah kamu menguliahi saya, saudara? Jiang Chen menggelengkan kepalanya, untuk apa? Anda hanya perlu melihat para pembudidaya pengembara yang marah ini untuk mengetahui betapa sulitnya hidup di antara akar masyarakat. Velurium Capital sudah cukup adil dibandingkan dengan banyak tempat lain. Wajar jika ada 1 atau 2 apel busuk kemanapun Anda pergi. Kamu tidak perlu menghiburku, saudaraku, Jisan menghela nafas. Velurium Capital selalu membanggakan dirinya sebagai kota kebebasan dan keadilan. Jika para pembudidaya pengembara ini tidak bisa mendapatkan perlindungan yang layak mereka dapatkan di sini, maka itu adalah pelanggaran tanggung jawab kami sebagai administrator kota ini. Jiang Chen melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa antrian penduduk praktis tidak ada habisnya. Dia tidak bisa menahan senyum kecut, saya pikir kita bisa menyelamatkan audiensi publik kalau begitu, Saudara Ji. Bukti dan pernyataan lebih dari cukup untuk menggantung mereka 100 kali lipat. Juga, jika kamu terus begini, sidang tidak akan berakhir bahkan jika kamu terus begini selama 3 hari. Itu juga tidak berlebihan. Dari kelihatannya, setiap orang yang berdiri untuk memberikan pernyataan mereka di persidangan penuh dengan keluhan untuk diceritakan. Air mata dan ingus di wajah orang-orang ini sangat menyedihkan seperti yang bisa dibayangkan. Jika sidang ini berlanjut seperti ini, mereka mungkin tidak akan selesai bahkan dalam waktu 10 hari. Jisan melambaikan tangan untuk mendapatkan ketenangan sebelum menyatakan dengan keras, semuanya, bukti dan pernyataan yang kami kumpulkan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Myriad Snake Gang 100 kali lipat. Tenang saja, klan naga melingkar pasti akan mengembalikan keadilan kepada kalian semua. Kami akan memenjarakan para pelaku kejahatan ini dan menempatkan mereka di hukuman mati untuk saat ini. Setelah kami melaporkan ini kepada atasan kami dan memverifikasi bukti, kami akan mengumumkan eksekusi publik dan menyelesaikan rasa sakit Anda sekali dan untuk selamanya. Distrik Laut Azure telah diteror oleh geng segudang ular untuk waktu yang sangat lama, sehingga ketika seorang penegak keadilan akhirnya menunjukkan wajahnya dalam bentuk Jisan, tidak ada yang rela melepaskannya begitu saja. Karena itu, mereka juga mengerti bahwa geng ular segudang kemungkinan besar pasti akan hancur kali ini karena klan naga melingkar sendiri yang terlibat dalam masalah ini. Geng ular segudang meninggalkan distrik Laut Azure di bawah penjagaan ketat. Para pembudidaya berkeliaran yang sedang menonton adegan ini tidak bisa membantu tetapi melemparkan beberapa pandangan ke arah ayah dan anak Ling. Lidah bergoyang-goyang dengan semangat. Geng ular segudang akhirnya digulingkan. Sungguh hasil yang memuaskan. Saya tahu, mereka mengira bahwa kedua pembudidaya pengembara itu adalah hasil yang mudah, tetapi ternyata mereka justru sebaliknya. Geng ular segudang benar-benar pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Hanya surga yang tahu berapa banyak kejahatan yang telah mereka lakukan, dan berapa banyak nyawa yang telah hilang dari mereka. Aku ingin tahu apa hubungan antara pasangan ayah dan anak ini dan klan naga melingkar. Itu mungkin belum tentu demikian. Mungkin seseorang melaporkan geng segudang ular ke klan naga melingkar. Petik 2. Mungkin klan naga melingkar sudah lama memperhatikan geng ular segudang. Hehe, kalian tidak tahu apa-apa.
Klan naga melingkar tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun, dan mereka membutuhkan kesempatan seperti ini untuk membuktikan kekuatan mereka kepada dunia. Geng ular segudang ini tidak lain adalah makanan pembuka untuk hal-hal yang lebih besar yang akan datang. Semua pembudidaya pengembara ini penuh dengan kegembiraan. Jelas bahwa penghapusan geng segudang ular adalah kabar baik yang sangat besar bagi mereka semua. Meskipun tidak semua dari mereka adalah korban dari geng segudang ular, semua orang di distrik Laut Azure tahu bahwa geng itu bukanlah kekuatan yang bisa mereka provokasi. Setiap kali geng ular segudang dibesarkan, tidak ada seorang pun yang tidak takut dengan kemungkinan menjadi sasaran mereka. Sekarang setelah pisau yang melayang di atas kepala mereka akhirnya diambil, hampir semua pembudidaya pengembara merasa ingin merayakan. Sementara itu, mereka yang menjadi pusat perselingkuhan merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun Ling Huier mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kegembiraannya setelah pengingat Jiang Chen, itu tidak tumpah ke wajahnya. Dia sangat-sangat bahagia. Mereka telah hanyut di sana-sini selama beberapa hari terakhir dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka akhirnya berhasil mencapai Velurium Capital. Beberapa hari yang mereka habiskan setelah tiba sangat sulit di mana bahkan menemukan penginapan yang terjangkau telah menjadi bisnis yang serius. Mereka praktis berada di tali terakhir mereka. Dan sekarang, kesulitan mereka akhirnya berakhir dalam bentuk kakak laki-laki Jiang Chen. Keberadaannya benar-benar seperti pahlawan legenda. Dia muncul seperti dewa untuk menyelamatkannya dan ayahnya saat dia sangat membutuhkannya. Perasaan ini seperti saat Jiang Chen menyembuhkan penyakit ayahnya. Tindakannya seperti pendobrak yang terus memberikan dampak besar pada hatinya. Ketika Jiang Chen melewati Menara Taiyuan, dia berkata, "Kakak Ji, aku akan berpisah denganmu di sini." "Tidak masalah, pertempuran hebat ada di depanmu, jadi bersiaplah, saudaraku." Jisan menahan diri untuk tidak mengundang Jiang Chen selama ini. Dia tahu bahwa Jiang Chen akan segera berhadapan dengan ahli Dao Pil City. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran terpenting dalam sejarah Velurium Capital. Itu adalah pertempuran yang terjadi tetapi sekali dalam 1 milenium. Sangat penting bahwa Tuan Muda Jisan tidak berani mempengaruhi Jiang Chen dengan cara apapun karena takut dia akan mengganggu kondisi mentalnya. Jiang Chen sedikit mengangguk pada Ling Huier, dan Ling Huier menarik lengan ayahnya menuju pintu masuk Menara Taiyuan. Mereka disambut di toko oleh petugas Menara Taiyuan. Ling Su masih tidak tahu tentang identitas asli Jiang Chen saat ini. Karena itu, dia sedikit cemas dan khawatir dengan situasi yang dihadapi. Dia tidak yakin apakah harus senang atau khawatir melihat kegembiraan di wajah putrinya. Dia takut mereka melompat begitu saja dari penggorengan ke dalam api. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang kecuali mengambilnya selangkah demi selangkah. Orang-orang ini jelas 100 kali lebih kuat dari Myriad Snake Gang. Jika geng ular segudang berada pada tingkat di mana dia hanya bisa melakukan sedikit perlawanan, maka orang-orang ini sangat kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki hak untuk melawan. Setelah mereka memasuki Menara Taiyuan, Jiang Chen berbicara kepada Meng Redair, "Oleh Meng, kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini. Saya akan mengurangi masa kerja Anda 10 tahun dan memberi Anda hadiah tambahan nanti." Petik 2. Tapi Meng Redair tidak terlalu senang dengan ini. Bahkan, dia menjawab dengan ekspresi muram, "Tapi Tuan Muda, saya tidak ingin mengurangi masa kerja saya. Faktanya, mengapa Anda tidak menambahkan 10 tahun saja?" Petik 2. Jiang Chen tertangkap basah, "Hah. Tapi saya pikir kalian tidak puas ketika saya menetapkannya pada 20 tahun. Meng Redair berkata dengan tergesa-gesa, "Itu mereka, bukan aku. Saya pikir dari awal bahwa Anda adalah orang yang luar biasa, dan saya dengan tulus ingin bergabung dengan Anda, Tuan Muda. Saya seorang kultivator pengembara tanpa ada yang bisa diandalkan, dan orang yang memperlakukan bawahannya sebaik Anda hampir tidak mungkin ditemukan. Lupakan 20 tahun perbudakan, saya bisa menghabiskan seumur hidup di sini dan tetap puas." Jiang Chen tersenyum kecut saat dia kehilangan kata-kata untuk sesaat. Meng Redair berbicara dengan penuh semangat, "Itu adalah janji, Tuan Muda. Tolong jangan mengurangi waktu saya di sini. Saya hanya ingin peningkatan." Petik 2. Jiang Chen memberinya senyuman setelah dia menyadari bahwa Meng Redair benar-benar ingin tinggal di sini. Dia segera mengangguk, "Tentu saja saya menyambut Anda untuk tinggal, oleh Meng. Jangan khawatir. Mengapa saya mengusir Anda jika Anda benar-benar ingin tinggal di sini? Pertahankan pekerjaan yang baik."
Masa depan Menara Taiyuan pasti tidak akan berhenti di sini. Oleh Meng mengangguk berulang kali, ya, saya tahu itu dari awal. Tuan muda bukanlah ikan kecil di kolam, dan hanya masalah waktu sebelum kamu terbang ke ketinggian baru. Pergi istirahat. Saya akan berbicara dengan mereka sebentar. Jiang Chen memberi isyarat kepada ayah dan anak Ling dan berjalan masuk. Centrifire dan beberapa anggota sekte Regal Pil Palace lainnya juga datang. Namun, tidak satu pun dari kedua belah pihak yang saling mengenali karena mereka semua menyamarkan penampilan mereka. Jiang Chen tiba di kamar pribadi dan memastikan tidak ada orang luar yang hadir sebelum dia akhirnya tersenyum. Adik perempuan Huier, Paman Ling, kamu akhirnya muncul. Aku cukup mengkhawatirkan kalian berdua akhir-akhir ini. Mata Ling Huier tiba-tiba memerah, dan hal berikutnya yang dia lakukan sangat mengejutkan. Dia melompat langsung ke pelukan Jiang Chen, menangis keras, dan meninju dadanya berulang kali. Kakak Jiang, kamu tidak tahu betapa takutnya Huier barusan. Kami mencoba menemukanmu berkali-kali di Velurium Capital, tapi kami tidak bisa, dan batu roh kami hampir habis. Kami sangat dekat dengan tidur di jalanan dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Jiang Chen menyadari bahwa dia pasti telah menderita cukup banyak kesulitan di sepanjang jalan. Pertemuan mereka dengan Myriad Snake Gang secara khusus memberinya pelajaran yang bagus. Ling Su tampak tercengang ketika mendengar kata-katanya, keponakan Jiang. Jiang Chen menepuk punggung Ling Huier dengan lembut sambil melemparkan pandangan sedikit minta maaf pada Ling Su. Aku benar-benar minta maaf, Paman Ling. Saya tidak dapat menemukan Anda meskipun saya sering melihat-lihat. Saya minta maaf atas masalah yang Anda alami. Ini benar-benar kamu. Bahkan orang yang tenang seperti Ling Su tidak bisa tidak diliputi oleh kegembiraan saat ini. Ini aku, Jiang Chen menunjuk Centrifire dan yang lainnya. Mereka semua adalah anggota Regal Pil Palace. Centrifire juga memainkan peran besar dalam menyelamatkan kalian berdua. Kakak senior Trifire, mata besar Ling Huier melihat ke seluruh Centrifire. Apakah kamu benar-benar kakak senior Sen? Centrifire melepas topengnya dan tersenyum kecut. Ini adalah kakak laki-lakimu yang memalukan, adik perempuan Ling. Jika bukan karena kakak senior Jiang, masing-masing dari kita pasti sudah dijual ke siapa yang sudah tahu di mana. Hari reuni ini tidak akan terjadi jika itu terjadi. Semua orang juga sangat senang melihat Ling Huier sekali lagi. Ini adalah anggota sekte pertama yang bisa mereka temui kecuali Jiang Chen setelah penghancuran Istana Pil Regal. Mereka sangat gembira bahkan pada reuni sederhana ini. Bab 838, Pengumpulan Pil Dao kelas berat. Itu wajar bahwa reuni antara rekan-rekan akan menghasilkan kegembiraan yang luar biasa dari semua orang. Mengalami kehancuran sekte mereka bersama-sama telah membuat semua orang lebih dekat. Mereka telah menjadi pesaing sebelumnya, tetapi sekarang mereka meringkuk bersama untuk kehangatan. Mereka semua gelandangan, dan perasaan bertemu kenalan lama di tempat asing tak terlukiskan. Ling Huier mendengarkan Centrifire menceritakan kembali eksploitasi Jiang Chen dengan penuh semangat. Semakin dia bertanya dan semakin banyak jawaban yang diberikan, dia menjadi semakin bahagia. Meskipun Ling Su tetap diam selama menceritakan kisah itu, hatinya tercengang oleh berita itu. Agar Jiang Chen mampu mencapai hasil seperti itu dalam waktu singkat saat dia berada di sini di Velurium Capital. Ling Su telah diselamatkan oleh Jiang Chen sebelumnya, tapi dia baru terbangun setelah Jiang Chen dan Ling Bier pergi dari Istana Pil Regal untuk upacara Agung Segudang. Dengan demikian, kesan sebelumnya tentang Jiang Chen tidak begitu kuat. Dia hanya tahu bahwa pemuda itu adalah penyelamatnya satu kali. Mereka bertemu sekali lagi di kota Taiyah, tapi kejadian itu juga singkat. Mereka berpisah setelah beberapa saat percakapan, setuju untuk bertemu lagi di Velurium Capital. Ling Su selalu mendasarkan kesannya tentang Jiang Chen dari penceritaan kembali peristiwa-peristiwa yang dilakukan Ling Huier. Karena kekaguman gadis itu pada Jiang Chen, kata-katanya terus-menerus terdengar berlebihan. Jiang Chen digambarkan sebagai seorang jenius yang luar biasa tanpa tandingannya. Dari sudut pandang Ling Su, putrinya kemungkinan besar menggambarkannya seperti itu karena Jiang Chen adalah objek kasih sayangnya. Sudah umum bagi gadis-gadis yang sedang jatuh cinta untuk memperindah eksploitasi kekasih mereka. Meskipun Ling Su berterima kasih atas bantuan Jiang Chen, dia tidak mengangkat pemuda itu di atas alas hanya karena apa yang dikatakan putrinya. Itu lebih akurat, menurut pendapatnya, untuk menebak kemampuan Jiang Chen berada di sekitar setengah tingkat itu.
Pertemuan singkat dengan Jiang Chen tidak banyak membantu dalam hal pemahaman lebih lanjut tentang pemuda itu. Dia kemudian mendengar beberapa desas-desus bahwa Jiang Chen telah melenyapkan seluruh kelompok dari ibu kota surgawi abadi, yang dipimpin oleh Gong Wuji. Namun, Ling Su tidak berani menanyakan terlalu banyak tentang rumor tersebut, dan merasa sulit untuk mempercayainya sepenuhnya. Baru sekarang, setelah Sentry Fire menceritakan kejadian baru-baru ini, dia memahami sepenuhnya pencapaian luar biasa Jiang Chen. Putrinya tidak melebih-lebihkan sama sekali, bahkan, dari kedengarannya, dia cukup konservatif. Lagi pula, Ling Huier tidak tahu tentang apapun yang terjadi di Velurium. Dia hanya akrab dengan eksploitasi Jiang Chen di Regal Pil Palace. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kejadian baru-baru ini di ibu kota? Dia adalah seseorang yang secara membabi buta memuja Jiang Chen. Dia tidak pernah menemukan apapun yang dia lakukan terlalu mengejutkan, terlepas dari betapa mustahilnya hal itu di mata orang lain. Namun, Ling Su tidak memiliki unsur kekaguman murni atau kekanak-kanakan, dan hal-hal yang telah dilakukan Jiang Chen mengejutkannya hingga tingkat yang luar biasa. Bahwa seorang pemuda dari Myriad Domain bisa melakukan hal-hal hebat di Velurium Capital, jantung dari 8 wilayah atas, dan terlebih lagi, dia memiliki Kaisar Pivol sebagai pendukungnya. Itu terdengar legendaris. Sentry Fire juga bukan tipe orang yang membual demi menyombongkan diri. Ling Su terkejut sekaligus gembira. Kejutannya adalah mengetahui Jiang Chen jauh lebih luar biasa daripada yang dia duga sebelumnya, dan kegembiraannya adalah karena bisa menemukan tempat tinggal di Velurium Capital setelah bertemu dengannya lagi. Dia melakukannya dengan cukup baik di sini, bahkan pewaris klan naga melingkar memanggilnya saudara. Paman Ling, kamu dan putrimu telah mengembara begitu lama. Mengapa Anda tidak tinggal di Menara Taiyuan untuk saat ini? Saya akan meminta Trivire membantu Anda tenang, dan tentu saja, luka Anda perlu dirawat. Luka daging seperti miliknya tidak sulit untuk diobati. Ling Huier menempel pada lengan Jiang Chen dan menolak untuk melepaskannya. Kakak senior, ceritakan lebih banyak tentang Velurium Capital, dia mengguncang lengannya tanpa henti. Jiang Chen tersenyum kecut. Trivire sudah mendapatkan semuanya. Apalagi yang ingin kamu ketahui? Semuanya baik-baik saja. Dia selalu menjadi gadis yang sangat sederhana, gadis yang tidak terlalu memperhatikan detail-detail sepele. Fakta bahwa dia terus menggoyangkan lengan Jiang Chen, sampai-sampai dia diletakkan di dekat dadanya yang besar, berlalu begitu saja tanpa disadari. Ling Su tersenyum masam yang sama secara internal saat melihat kedekatan putrinya dengan pemuda itu. Seperti kata pepatah, memang sulit menjaga wanita dewasa di rumah. Jiang Chen bukan tipe orang yang tidak bisa berpikir jernih setelah melihat seorang wanita. Kita bisa berbicara lebih banyak di lain waktu, ketika ada kesempatan yang lebih baik untuk berwacana, dia tersenyum. Adik perempuan, kakak laki-laki Jiang Chen memiliki pertempuran pil dalam 2 hari. Ini cukup penting, Anda harus membiarkan dia membuat persiapan yang diperlukan untuk itu, desak Sentry Fire. Ling Su ikut mencela, Huier, jangan kasar. Kakak senior Jiang sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda. Petik 2. Oke. Ling Huier mengerutkan bibirnya. Dia hanya sedikit berubah-ubah, bukan anak yang tidak tahu yang baik dari yang buruk. Meskipun sedikit enggan, dia melepaskan lengan Jiang Chen. Kakak senior, kamu harus memberitahuku lebih banyak cerita setelah pertempuran, itu janji. Saya mendengar bahwa Anda benar-benar menghancurkan orang-orang jahat itu dari ibu kota surgawi abadi. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan alisnya setelah mendengar nama Eternal Celestial Capital. Bisakah itu benar-benar disebut menghancurkan ibu kota surgawi abadi? Itu bahkan tidak cukup untuk membayar bunga yang mereka hutangkan kepada kita karena menghancurkan sekte kita. Semua murid Regal Pil Palace mengangguk saat menyebutkan kejatuhan sekte, ekspresi mereka tragis. Menemukan duo ayah dan anak Ling telah membebaskan Jiang Chen dari salah satu kekhawatirannya. Meskipun dia tidak perlu mempersiapkan pertarungan untuk pil panjang umur, dia juga tidak ingin meremehkan lawannya. Dia menghabiskan 2 hari berikutnya di ruang rahasia, sepenuhnya fokus untuk meneliti pil dan mengatur pikirannya. Pertempuran itu sangat penting. Kehilangan bukanlah pilihan. Ketika waktu untuk pertempuran tiba, Gunung Merak Suci membuka gerbangnya untuk menyambut pil Dao kelas berat dari seluruh dunia. Mereka telah diundang untuk menyaksikan pertempuran di sini. Hampir semua orang yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di 8 wilayah atas mendapat undangan dari salah satu pihak.
Pertempuran tidak hanya menyangkut kepemilikan pil panjang umur, tetapi juga arah yang lebih besar untuk adegan pil 8 wilayah atas. Jika pil Viracity menang, hak atas pil panjang umur tidak akan menjadi satu-satunya rampasan mereka. Momentum Felurium Capital baru-baru ini di dunia pil akan hancur seketika. Di sisi lain, jika Felurium Capital menang, hak mereka atas pil panjang umur tidak akan lagi dipertanyakan. Selanjutnya, itu akan menjadi tantangan sederhana untuk dominasi pil Viracity di dunia pil. Jadi, ada lebih banyak yang dipertaruhkan dalam pertempuran pil ini daripada yang terlihat. Para tamu undangan sebagian besar memiliki sikap netral dalam konflik tersebut. Tidak ada bedanya bagi kelas berat ini apakah Felurium atau pil Vire menang. Mereka hanya di sini untuk menyaksikan dan mengamati, untuk melihat sekilas betapa menakjubkannya pil panjang umur sebenarnya. Itu adalah katalis untuk konfrontasi antara dua faksi besar dari 8 wilayah atas, satu selatan dan satu utara. Tentu saja, para tamu juga merangkap sebagai wasit. Pertempuran tidak bisa begitu saja diputuskan dari mulut ke mulut. Harus ada ahli pil Dao yang mengamati hasilnya. Untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk semua, kerumunan besar master harus hadir. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa perselisihan di masa depan tidak akan terjadi. Pada tingkat rasional, tidak ada pengamat yang berpikir bahwa Felurium Capital memiliki kemampuan untuk menantang pil Viracity dalam hal pil. Namun, pada tingkat emosional, beberapa orang berharap bahwa upaya itu akan membuahkan hasil. Monopoli pil Viracity atas industri pil terlalu parah. Untuk domain manusia, posisi dominan seperti itu tidak logis dalam skala yang lebih besar. Pil Viracity menerima terlalu banyak manfaat dari tahta mereka. Adegan itu perlu diguncang. Hanya, bisakah Felurium mewujudkannya? Itu adalah pertanyaan terbesar yang muncul di hati semua orang. Rupanya perwakilan mereka bukanlah salah satu Raja Pil yang sudah lama berdiri dari Gunung Merak Suci, melainkan Raja Pil yang baru dicetak. Itu malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Seorang Raja Pil baru, dan tampaknya seorang pemuda juga, apakah anak muda seperti itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang pil Viracity? Hati semua orang dipenuhi dengan banyak keraguan. Apakah itu pemurnian pil atau Dao bela diri? Kemudahan tidak memiliki manfaat selain memberikan kekuatan alami. Pil Dao khususnya adalah disiplin yang membutuhkan pekerjaan dasar, pengetahuan agregat, dan akumulasi pengalaman. Tidak peduli seberapa jenius seorang Raja Pil, tidak mungkin baginya untuk menandingi rekan rata-rata yang banyak membaca, apalagi master peringkat atas dari pil Viracity. Ada panggung merak di atas Gunung Merak Suci. Kelas berat pil Dao dari seluruh 8 wilayah atas semuanya memiliki kursi di sekitarnya. Semua orang hebat yang diundang adalah pilar sekte mereka atau master sejati dari generasi mereka. Setiap individu setidaknya setengah jalan menuju Kaisar Pil, satu langkah di atas Raja Pil tingkat 9. Salah satu dari mereka akan dapat menyebabkan riak di 8 wilayah atas sendiri. Mereka adalah yang terbesar di antara para ahli pil yang tak terhitung jumlahnya dari domain manusia, bintang paling bersinar di langit malam. Ada 30 gulungan Pilcraft yang aneh di wilayah manusia. Setiap 1000 tahun, sebuah gulungan baru dibuat, merekam 100 orang di dalam teksnya. Orang-orang yang hadir hari ini semuanya memiliki nama mereka di edisi gulungan terbaru. Ada 32 total, semuanya menonjol dan terkenal. Mereka berkumpul untuk menghormati Felurium Capital dan pil Viracity. Tapi yang paling penting, pertempuran itu sendiri menarik bagi mereka. Semua tamu telah tiba sekarang. Saya mendengar bahwa pil Viracity telah mengirim bintang paling terang dari generasi muda mereka, pil King Jilang. Pil Raja Jilang, kan? Rumor mengatakan bahwa dia sudah menerima pengawasan penuh dari Kaisar Pil Zenith. Sepertinya pil Viracity sangat mementingkan pertarungan ini. Saya tidak terkejut bahwa mereka mengirimnya. Kejutan yang lebih besar adalah Felurium Capital mengirim Raja Pil tanpa nama, Pil King Zen, bukan. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Apa yang dimiliki Felurium Capital di lengan baju mereka kali ini? Mereka bertingkah terlalu misterius untuk kuceritakan, itu sudah pasti. Rupanya, Pil King Zen ini belum lama berada di ibu kota, tapi dia sudah membuat kekacauan beberapa kali, dan dia juga murid dari fraksi Pil Devian, kurasa. Fraksi Pil Devian, yang tidak ortodoks, tidak lebih. Petik 2, kamu tidak bisa begitu saja mengatakan hal seperti itu. Saya tahu fraksi Pil Devian tidak memiliki penerus yang luar biasa di mata publik saat ini, tetapi mereka memiliki tempat di dunia pil.
Petik 2. Fraksi Pil Devian selalu menjadi topik perdebatan panas ketika diangkat. Aku berkata, apakah kalian keberatan untuk tidak bertengkar? Itu bukan fokus utama hari ini. Tepat, tidak peduli dia berasal dari faksi apa, mengirim seorang Raja Pil muda seperti itu, apakah Felurium Capital mencoba menghancurkan reputasinya sendiri? Mungkin mereka benar-benar menyerah. Mereka pasti pernah mendengar tentang lawan mereka adalah Pil King Jilang, dan mengira itu adalah kerugian yang dijamin. Mereka mungkin juga mengirim Raja Pil muda untuk mempersingkat, kan? Petik 2. Hah, itu akan membosankan. Jika memang demikian, mengapa Felurium Capital membuat pengumuman? Jadi hampir semua orang bisa menantang mereka untuk mendapatkan pil di Gunung Merak Suci dalam 3 bulan. Itu tidak terdengar seperti mereka sudah menyerah. Mungkin mereka tidak mengira Pilvire City akan masuk sejak awal. Ada diskusi luas sebelum dimulainya pertempuran. Pihak-pihak yang berkumpul memiliki banyak tebakan tentang situasinya. Bab 839, Penerimaan Panas. Lihat, mereka keluar. Seseorang dengan mata tajam berteriak di tengah kerumunan, mengakhiri diskusi panas yang sedang berlangsung. Tatapan kolektif mereka pindah ke depan. Di ujung lorong panjang, keempat raja memimpin. Kaisar Pivau dan seorang pemuda berpakaian seperti Raja Pil membuntuti di belakang mereka. Lebih jauh di belakang adalah sekelompok Raja Pil lainnya, semuanya mengenakan seragam Raja Pil Gunung Merak Suci. Hanya yang terkuat telah dipilih untuk berada di rombongan. Secara bersamaan di sisi lain koridor, perwakilan Pilvire City masuk. Kaisar Pil Zenith menjadi yang terdepan, diikuti oleh sekelompok pengawal elitnya. Seorang sarjana, pria parubaya adalah objek perlindungan mereka. Itu benar-benar Pil King Jilang. Pilvire City tentu sangat mementingkan kesempatan ini. Petik 2. Pil King Jilang adalah Kaisar Pil setengah langkah. Rata-rata Raja Pil tingkat 9 tidak memiliki hak untuk berpikir mencari dia sebagai tuan mereka. Cek tes, Pilvire pasti sangat ingin menang. Jika Pilvire City menginginkan sesuatu, sulit untuk mengatakan apakah ada yang bisa menolaknya. Itu pasti kasusnya jika menyangkut pil apapun yang terkait. Petik 2. Lihatlah sisi Felurium. Pemuda yang berjalan dengan Kaisar Pivau, apakah itu yang disebut Pil King Zen? Itu seharusnya dia. Dia cukup tenang, sangat mengejutkan. Bagaimana itu mengejutkan? Dia mungkin sadar bahwa dia ada di sana hanya untuk pertunjukan. Lagi pula dia akan kalah, kenapa dia harus merasa tertekan? Kedengarannya benar. Saya rasa Felurium Capital juga tidak mengharapkan dia untuk menang, dia masih sangat muda. Tidak ada tekanan yang menyertai menjadi tontonan dan belajar dari atasannya. Saya tidak begitu yakin tentang itu. Bahkan jika dia tidak berniat menjadi bintang acara ini, tetap saja sulit untuk menjaga ketenangannya. Saya pikir Pil King Zen Felurium tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Petik 2. Kau ada benarnya, kawan. Seseorang yang bisa bangkit dalam waktu sesingkat itu di Felurium pastilah individu yang luar biasa. Lihat saja ketenangan mentalnya, saya ragu Pil King Zen ini akan puas menjadi tontonan. Setiap orang memiliki sudut pandang mereka sendiri, tetapi suara diskusi sekali lagi berhenti ketika kedua kelompok itu saling mendekat. Brother Pil Zenith, kita sudah saling kenal selama beberapa milenium, tetapi ini adalah pertama kalinya kita beruntung melihat junior kita bersaing menggantikan kita. Kaisar Pivau tertawa nyaring. Sebagai penguasa Gunung Merak Suci, Kaisar Merak memainkan peran sebagai tuan rumah yang cukup baik. Dia sama sekali tidak terlalu agresif. Kaisar Pil Zenith samar-samar tersenyum. Kakak Merak, memang benar kita bisa istirahat kali ini, tapi aku tidak begitu yakin tentang bagian kompetisinya. Oh, senyum Merak tidak berkurang, bahkan sedikit ingin tahu. Jika boleh, saya tidak berpikir bahwa pemuda yang Anda delegasikan memiliki kualifikasi untuk berduel dengan Pil King Jilang. Mereka tidak berada di kelas berat yang sama. Suara Pil Zenith memancarkan kesombongan. Nada suaranya yang sangat keras membuat semua orang dari Gunung Merak Suci mengerutkan kening. Namun, keputusan ketat Kaisar Pivau tercapai, dan tidak ada yang melupakan diri mereka sendiri meskipun mereka marah. Kaisar Pivau melengkungkan bibirnya, tidak terpengaruh oleh provokasi. Saudara Pil Zenith, kita tidak bisa terlalu cepat mengambil kesimpulan, dia tersenyum dengan tenang. Saya bukan orang yang membuat kesimpulan tergesa-gesa dalam banyak kasus, tetapi ketika datang ke Pil, tidak ada alasan bagi kita orang Pilvire City untuk menjadi rendah hati, kan? Pivau menyeringai, kalau begitu, Brother Pil Zenith,
Anda belum mempertimbangkan apa yang akan Anda lakukan jika pihak Anda kalah. Kehilangan. Kaisar Pil Zenith tertawa. Saudara Merak, apakah menurut Anda Felurium Capital memiliki peluang kemenangan sekecil apapun? Dunia ini sementara dan selalu berubah. Mata Kaisar Pivau bersinar dengan kualitas misterius yang aneh. Saya, paling tidak, akan menahan diri untuk tidak berkomentar tentang hal-hal yang belum diputuskan. Kata-kata saja tidak akan membuktikan apa-apa. Kaisar Pil Zenith tertawa mengejek. Jika Felurium Capital begitu percaya diri, maka biarkan semua orang di sini menjadi saksi. Mari kita lihat seberapa banyak substansi yang ada di balik ketenanganmu. Jilang, beberapa anak muda tidak tahu tempat mereka di dunia. Sedikit pendidikan yang sesuai tidak buruk. Pil Zenith melirik Jiang Chen, sedikit rasa jijik merayap ke sudut mulutnya. Jilang memiringkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Saya mengerti, Tuan. Jiang Chen memandang tindakan Pilvire City dengan sedikit jijik. Dia telah melihat banyak faksi kuat di kehidupan sebelumnya, tanpa kekurangan faksi yang megah di antara mereka. Orang-orang yang paling sok umumnya menderita kerugian terbesar. Didik saya, dia hanya bisa mencibir. Hampir tidak ada orang yang bisa mengajari Jiang Chen apapun tentang pil di kehidupan sebelumnya di alam surga, apalagi di sini di benua jurang surgawi. Pil King Jilang tampaknya lebih kuat dari semua raja pil lain yang pernah dilihatnya, bahkan lebih kuat dari semua raja pil teratas dari Gunung Merak Suci. Tapi jadi apa? Seseorang seperti itu ingin mendidik master alam surga yang terkenal. Apa lelucon? Tatapan Jilang sedalam langit berbintang, dan siapapun yang bertatap mata dengannya merasakan ketajamannya yang luar biasa. Dia memandang Jiang Chen dengan serius sebelum membuat gerakan. Tolong pergilah. Tuan rumah harus mendukung tamu. Setelah kamu, jawab Jiang Chen pelan. Jilang berhenti sejenak. Dia mengira Raja Pil Muda Gunung Merak Suci hanya ada di sini untuk mengadakan pertunjukan. Tidak mungkin kemampuan pemuda itu bisa mendahului reputasinya. Dia tidak menyangka akan salah tentang aspek ini. Raja Pil Muda tampaknya tidak berada di sini dengan setengah hati. Meski begitu, hati Jilang terasa tenang. Tidak ada peristiwa eksternal yang bisa mengubah kepercayaan dirinya. Di Pilvire City saat ini, tidak ada seorang pun selain Kaisar Pil Zenith sendiri yang bisa membuatnya merasa gugup. Para kontestan duduk di area kompetisi masing-masing. Kaisar Pivau dan anak buahnya kembali ke area pementasan Felurium. Kompetisi adalah acara besar bagi kota, karena 7 kaisar semuanya hadir, termasuk Kaisar Sura. Banyak raja klan duduk di samping mereka dalam pertemuan itu. Duo ayah dan anak Wei biasanya tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara-acara seperti itu, tetapi mereka telah diberikan izin khusus karena status Jiang Chen sebagai Raja Pil Tamu House Wei. Ekspresi orang-orang dari Felurium Capital bercampur ketika mereka melihat Kaisar Merak berjalan menuju daerah mereka. Beberapa bingung dan ingin tahu, yang lain berharap, dan yang lain acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak peduli siapa yang akan menang atau kalah. Merak Taois, apakah Pil King Zen ini dapat diandalkan? Orang yang berbicara adalah seorang pria tua yang botak. Jubahnya polos dan tanpa hiasan, tampak sangat mulia. Dia secara nominal adalah orang peringkat kedua di Felurium, Kaisar Petalplak. Meskipun lelaki tua itu memiliki banyak senioritas, dia juga memiliki sedikit ambisi dan terutama memperlakukan orang lain dengan baik. Meskipun ia diduga berada di urutan kedua setelah Pivau, otoritas dan perintahnya yang sebenarnya lebih rendah dari Kaisar Sura. Namun, karena senioritasnya yang superior, ia selalu berada di peringkat kedua di belakang Pivau. Posisi khususnya memungkinkan dia untuk mengajukan pertanyaan seperti itu tanpa terlihat terlalu maju. Tatapan ingin tahu Kaisar Petalplak hanya membuat Kaisar Merak tersenyum. Jika dia tidak dapat diandalkan, kami mengirimkan Raja Pil lain masih akan mendapatkan hasil yang sama. Itu bukan jawaban langsung, tapi itu menunjukkan sikap Kaisar Merak. Mengingat tanggapannya, tidak ada ruang untuk komentar yang tidak pantas dari Kaisar lainnya. Pertanyaan lebih lanjut akan menunjukkan bahwa mereka mempertanyakan kemampuan pengambilan keputusan Kaisar Pivau. Kaisar Sura diam selama ini, ekspresinya malu-malu. Seolah-olah jantungnya telah meninggalkan tubuhnya. Seperti apa yang sebenarnya dia pikirkan, siapa yang tahu. Kaisar Pivau tentu saja tidak terlalu memedulikannya, dan duduk di tempat yang telah ditentukan. Tidak ada jejak kegugupan dalam sikapnya. Ketika semua orang duduk, Raja Pil dari seluruh dunia berdiri dan memperkenalkan diri. Salah satu dari ahli Daupil ini adalah krim tanaman di domain manusia.
Menjadi kaisar pil setengah langkah, mereka memiliki status yang sangat tinggi dan reputasi bergengsi. Kami di sini atas undangan kedua belah pihak, untuk mengamati pertempuran pil ini. Anda telah mencapai kesepakatan bahwa pemenang pertempuran ini adalah pemilik sebenarnya dari pil panjang umur, dan ini akan menyelesaikan masalah itu sekali dan untuk selamanya. Kepemilikan akan eksklusif, tentu saja, dan upaya untuk memperbaiki pil oleh faksi lain akan dilihat sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dituntut, termasuk yang kalah dalam pertempuran hari ini. Apakah kedua belah pihak setuju dengan ini? Petik 2. Kaisar Pil Zenith tertawa terbahak-bahak. Begitulah seharusnya. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Pecundang tidak pantas mendapatkan pil panjang umur. Tentu saja itu harus eksklusif untuk pemenang. Saudara Merak, bagaimana menurutmu? Kaisar Pivau adalah gambaran dari ketenangan. Saya tidak keberatan. Namun, Saudara Pil Zenith, saya ingin bertanya sekali lagi, apakah pil umur panjang benar-benar terkait dengan pil Viracity? Kaisar Pil Zenith tanpa ekspresi, meminta ini sekarang hanyalah perselisihan kata-kata. Apakah ada artinya di dalamnya? Petik 2. Kurasa tidak, tapi aku yakin pil itu akan kembali ke pemilik aslinya pada akhirnya. Itu saja yang ingin saya katakan. Kejahatan tidak akan pernah menang. Kaisar Pivau tertawa, kata baik, aku bisa mengatakan hal yang sama padamu. Kaisar Pil Zenith menjawab, suaranya agak kaku. Baiklah, karena tidak ada keberatan dari kedua belah pihak, haruskah kita membahas apa sebenarnya kompetisi untuk pil panjang umur itu? Anda harus mendiskusikan topik tersebut secara kolektif. Sebagai wasit, kami tidak akan memberikan saran apapun. Kami hanya bertanggung jawab atas bagian penjurian. Juri wasit membuat pengumuman kedua. Saudara Pil Zenith, bagaimana Anda mengusulkan agar kita bersaing? Kaisar Pivau tersenyum lembut. Karena pil panjang umur dipertaruhkan, tentu saja kami memperbaikinya. Kaisar Pil Zenith ingin langsung ke intinya. Kaisar Pivau melirik Jiang Chen. Setelah tetap diam sampai sekarang, Jiang Chen tiba-tiba tersenyum. Jika kita bertaruh hanya untuk menyempurnakan pil panjang umur, itu adalah penghujatan murni terhadap pil ajaib ini. Gunung Merak Suci telah meneliti pil selama beberapa ratus tahun, dan ada banyak seluk-beluk pil. Membatasi kompetisi ini hanya untuk menyempurnakannya, yang meredam banyak hal. Petik 2. Kaisar Pil Zenith mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Ini adalah pertarungan antara Raja Pil. Jika Anda tidak bertaruh untuk memperbaiki pil, apa yang Anda pertaruhkan? Betapa tidak masuk akalnya. Ekspresi Jiang Chen santai, matanya terfokus pada pil King Jilang. Kamu di sini atas nama pil Viracity. Jika pil panjang umur benar-benar milikmu, pasti kamu tidak takut dengan isi kompetisi ini. Apa yang kamu usulkan? Jilang tanpa ekspresi. Biasanya pertarungan pil memiliki 3 ronde untuk menentukan pemenangnya. Saya memiliki 3 cara di sini bagi kita untuk bersaing. Jika Anda tidak siap, maka kami akan menggunakan metode Anda dan memperbaiki pilnya. Namun, jika memang demikian, saya bertanya-tanya seberapa bersalah hati nurani pil Viracity sebenarnya. Saya ragu Anda mendapatkan resep pil dari sumber yang sah. Petik 2. Itu adalah aplikasi kasar dari psikologi terbalik, tetapi seringkali bahkan metodologi kasar menghasilkan hasil yang tidak terduga. Tidak menerima taruhan dapat ditafsirkan sebagai bukti kesalahan. Itu adalah pemikiran yang keras. Bab 840, Taktik Jiang Chen. Jiang Chen telah merencanakan segalanya sebelum tiba. Pil panjang umur adalah pil yang paling menakjubkan, dan resep pil yang diproduksi Jiang Chen saat itu adalah yang paling umum. Pada kenyataannya, ada total 8 cara untuk membuat pil panjang umur. Resep yang dia gunakan selama pertempuran pil Meraj Gunung Rippling hanyalah salah satu dari banyak resep pil yang ada, dan dia menggunakannya hanya karena bahan-bahan yang dia berikan bertepatan dengan yang ada di resep itu. Itu jelas bukan satu-satunya resep pil yang bisa membuat pil panjang umur. Apalagi banyak bahannya yang bisa diganti. Dia bahkan belum memberitahu rekan sekte Regal Pil Palace tentang ini. Lagi pula, versi khusus dari longevity pil ini sudah cukup sulit untuk dicerna. Dia ragu bahwa sekte di tingkat istana pil regal dapat mencerna sisa resep pil bahkan jika dia mengungkapkannya. Dan itu adalah kebenaran. Selama 2 tahun Jiang Chen telah menghabiskan waktu terperangkap di daerah terlarang sekte Langit Merah Tua. Istana Regal Pil telah gagal untuk memperbaiki bahkan 1 pil panjang umur. Pakar dao pil terkuat mereka, Penatua Yunni, tidak berhasil menyempurnakannya. Selain Jiang Chen,
satu-satunya orang di seluruh istana pil regal yang memiliki potensi untuk memperbaiki pil panjang umur adalah Mugaoki. Sayangnya, istana pil regal telah dihancurkan sebelum Mugaoki memiliki kesempatan untuk berkembang sepenuhnya. Pil King Jilang sepertinya memperhatikan sesuatu, dan matanya yang dalam mendarat di Jiang Chen dengan tatapan memeriksa. Jelas bahwa dia mencoba mencari tahu makna tersembunyi macam apa yang ada di balik saran Jiang Chen. Senyum Jiang Chen tenang tapi tak terduga. Pil King Jilang tidak bisa mengumpulkan apapun dari Jiang Chen, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Setelah jeda, Jiang Chen tiba-tiba tersenyum, "Saya melihat bahwa Anda telah diam untuk waktu yang lama. Apakah Anda sudah kehilangan keinginan Anda?" Petik 2. Jika Anda tidak mau berbicara, maka saya akan memaksa Anda untuk berbicara. Jika Anda tidak menjawab saya, maka itu hanya berarti Anda kurang percaya diri. Itu adalah serangan psikologis yang biasa-biasa saja, tetapi juga sangat efektif. Pil King Jilang dengan cepat merespons, meskipun suaranya terdengar acuh tak acuh seperti biasa, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada kualitas pil dalam pil Dao. Siapapun yang memurnikan pil panjang umur kualitas tertinggi akan diakui sebagai pencipta sejati dari pil panjang umur. Tidakkah Anda berpikir bahwa segala sesuatu yang lain hanyalah upaya tidak masuk akal yang menyimpang dari jalan yang benar? Saat dia mengatakan ini, orang-orang di Pilvire City segera menyetujuinya. Jiang Chen menepuk dahinya dengan lembut sebelum tersenyum sedikit berlebihan. "Saya mendengar bahwa Anda adalah master pil dengan bakat Dao pil terbesar. Bahkan yang kedua setelah Kaisar Pil Zenith di Pilvire City. Mau tak mau aku merasa desas-desus itu dibesar-besarkan sekarang setelah aku mendengarmu berbicara." Dia sengaja mencoba membuat Jilang marah, dan usahanya tidak luput dari perhatian Jilang. Yang terakhir tersenyum tipis, "Apakah kamu tidak merasa malu menggunakan serangan psikologis di bawah standar seperti itu?" Jiang Chen tersenyum dingin dengan jijik, "Serangan psikologis. Anda mencoba membaca terlalu dalam. Anda tidak layak menerima serangan psikologis saya hanya dengan level pil Dao Anda. Anda mungkin berpikir bahwa saya membual, jadi izinkan saya menunjukkan kepada Anda sekarang betapa bodohnya kata-kata Anda sebelumnya." Petik 2. Jiang Chen berbalik menghadap orang-orang di sekitarnya, menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Seperti yang sudah diketahui semua orang, kualitas pil hanyalah satu bagian dari keseluruhan persamaan. Apakah pil dapat diturunkan dalam waktu atau tidak tergantung pada kualitasnya saja. Pertama, kita harus mempertimbangkan apakah biayanya efektif. Selanjutnya, kita harus memeriksa apakah bahan-bahannya mudah dikumpulkan. Kita juga harus mempertimbangkan kompatibilitasnya dengan pil lain dan yang lebih penting lagi, efektivitasnya. Oleh karena itu, kualitas sebuah pil hanyalah salah satu bagian dari pil Dao. Ambil pil panjang umur misalnya. Jika Anda dan saya bersaing dalam pemurnian pil di sini, ada banyak faktor objektif yang dapat memengaruhi kualitas pil umur panjang dalam kontes ini. Misalnya, tingkat kuali pil dan tingkat api pil. Pria ini telah meminta duel dalam pemurnian pil. Saya tidak setuju dengan keinginan itu. Namun, saya memiliki saran bahwa saya ingin semua juri yang hadir untuk mendengarkan. Beritahu kami. Semua hakim ini diam-diam terkejut ketika mereka mendengar pidato Jiang Chen. Sepertinya Raja Pil muda ini tidak ada di sini untuk pertunjukan. Dilihat dari agresivitasnya, jelas bahwa dia sudah siap. Di sisi lain, Pil King Jilang telah memilih untuk menanggapi dengan diam ketika pihak Velurium Capital mengemukakan saran tersebut. Ini tidak berarti bahwa Pil King Jilang takut, tetapi rasanya Pilvire City telah kehilangan pertempuran mental kecil meskipun dia mempertahankan keanggunannya. Setelah Jiang Chen mendapat izin dari juri, dia tersenyum dengan percaya diri, "Karena ini adalah duel untuk menyempurnakan pil panjang umur, saya memiliki saran pribadi untuk dibuat berdasarkan keadilan. Saya menyarankan agar kedua ahli pil menggunakan kuali pil dan api pil yang paling umum. Hanya dengan mengurangi semua faktor objektif seminimal mungkin kita dapat menguji keterampilan sejati Master Pil. Jika tidak, kemenangan melalui penggunaan kuali pil yang dikuasai atau api pil yang dikuasai hanya dapat dianggap sebagai kontes kualitas peralatan, dan bukan keterampilan yang sebenarnya. Jika satu pihak menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Jika satu pihak kalah, mereka hampir tidak bisa ditenangkan. Anda semua adalah pemimpin industri pil Dao. Saya yakin Anda semua dapat memahami logika di balik saran dangkal saya." Petik 2. Semua juri tampak setuju saat mereka berdiskusi satu sama lain. Tidak peduli seberapa buruk mereka memikirkan peluang Raja Pil Velurium Capital,
itu tidak mengubah fakta bahwa sarannya sangat masuk akal. Pertarungan untuk memutuskan hak atas resep pil adalah pertarungan keterampilan. Itu wajar bahwa siapapun yang memiliki keterampilan penyempurnaan yang lebih tinggi dalam hal menyempurnakan pil panjang umur memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi master sejati pil panjang umur. Pada akhirnya, yang palsu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan yang asli dalam hal keterampilan. Selain itu, para pemimpin pil Dao ini semuanya memiliki pemahaman yang baik tentang pil Dao. Kata-kata Jiang Chen tampaknya sejalan dengan mengembalikan segalanya ke akarnya, yang selaras dengan semuanya. Pada level mereka, pil Dao kurang merupakan studi, dan lebih merupakan wacana. Terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah keterampilan murni dan tidak ada yang lain untuk memperbaiki pil. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa peralatan yang luar biasa membuat hidup lebih baik untuk setiap raja pil, tetapi proses pemurnian pil dan kenikmatan yang diperoleh pada tingkat teknis mutlak diperlukan. Pil King Pil Zenith, saran Pil King Zen terdengar sangat logis. Anda adalah pilar utama pil Dao juga, jadi bolehkah saya meminta pendapat faksi Anda tentang ini? Petik 2. Ya, jika hak atas pil umur panjang dipertanyakan, maka kita harus mengatasi ini dari perspektif teknis. Kemenangan yang dimenangkan melalui peralatan memang terasa sedikit mencurigakan. Ini buruk untuk tumbuh bergantung pada peralatan di tempat pertama. Saya mendukung saran untuk menggunakan kuali pil biasa dan api pil biasa. Esensi sejati bersinar dari normalitas. Sebagian besar hakim mendukung saran Jiang Chen. Tidak ada keraguan bahwa langkah mengejutkan Jiang Chen telah mengacaukan rencana Kaisar Pil Zenith. Pil King Jilang telah meneliti resep pil longevity pil sejak mereka mendapatkannya dari Eternal Celestial Capital. Akibatnya, keterampilannya dalam menyempurnakan pil panjang umur telah meningkat secara besar-besaran. Itulah mengapa dia menyarankan duel untuk memperbaiki pil panjang umur secara langsung. Dia yakin bahwa dia memiliki peluang 99% untuk menang jika duel itu hanya didasarkan pada siapa yang bisa memperbaiki pil panjang umur yang lebih baik. Bagaimanapun, keterampilannya telah meningkat pesat setelah pelatihan yang lama. Jika dia bisa memperbaiki pil panjang umur menggunakan peralatan berkualitas tinggi, maka sama sekali bukan masalah untuk memperbaiki beberapa pil dengan kualitas peringkat atas. Tapi bagaimana mungkin Jiang Chen tidak menyadari rencana kecil mereka? Sebagai penjiplak, kepercayaan diri mereka pada akhirnya kalah dengan Jiang Chen, yang asli. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa akrabnya dia dengan pil panjang umur di kedua masa hidupnya. Dia telah menghancurkan rencana lawannya dalam satu langkah ceroboh. Pada titik ini, penolakan dari pil King Jilang hanya akan membuatnya terlihat bersalah. Tetapi jika dia menanggapi panggilan itu dan memasuki duel hanya dengan kuali pil biasa dan pil api, dia tidak ragu bahwa duel ini akan menjadi tantangan. Lagi pula, dia tidak pernah memperbaiki pil panjang umur dalam keadaan seperti itu. Itu adalah teka-teki dengan hanya satu jawaban yang benar. Jilang tahu bahwa pil Viracity akan kehilangan muka sepenuhnya jika dia menolak untuk memenuhi saran Jiang Chen. Karena itu, setelah melakukan kontak mata singkat dengan Kaisar Pil Zenith, Pil King Jilang tersenyum, "Kalau begitu, kami menyetujui sarannya." Jiang Chen tersenyum dalam hati saat mendengar jawaban Jilang. Dia tahu bahwa dia telah membuat Jilang kehilangan keseimbangan. Ini baru putaran pertama. Apakah Anda berani menemui kami dalam ronde ketiga? Jiang Chen tidak berniat membiarkan segalanya turun tanpa ledakan. Dia sudah merencanakan untuk menyeret lawannya ke bawah air dan mengalahkan mereka dengan nyenyak, jadi dia mungkin juga memastikan bahwa mereka kehilangan setiap wajah yang bisa mereka kumpulkan. Suka pil panjang umur saya, katamu. Maka Anda harus siap menghadapi konsekuensi dari keserakahan Anda. Jilang mengerutkan kening, 3 putaran. Apa saran lain yang Anda miliki? Jiang Chen tersenyum tipis, aku sudah memberitahumu bahwa pil panjang umur adalah ciptaan asli Gunung Merak Suci. Kami menghabiskan ratusan tahun dalam penelitian dan belajar banyak hal dalam prosesnya. Yang benar-benar saya takutkan adalah Anda terlalu pengecut untuk menerima tantangan saya, dengan asumsi bahwa Anda bahkan tahu bahwa tantangan seperti itu ada sejak awal. Petik 2. Sebuah firasat buruk tiba-tiba melintas di benak Jilang, tetapi dia segera mengusir pikiran-pikiran itu dengan kesadarannya. Dilihat dari agresivitas Gunung Merak Suci, mereka mungkin telah menguasai resep pil panjang umur. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa resep Gunung Pil Suci berasal dari tawanan Istana Pil Regal. Ini juga berarti bahwa sumber dari kedua resep pil mereka pada akhirnya sama.
Mereka berdua berasal dari Regal Pil Palace. Adapun klaim lawan mereka bahwa Gunung Merak Suci telah mempelajari pil panjang umur selama beberapa ratus tahun, Jilang tidak mempercayainya sedikitpun. Kaisar Pil Zenith dan seluruh faksi Pilfire City berbagi sentimen yang sama. Mustahil bagi Gunung Merak Suci untuk menyembunyikan informasi semacam itu selama beberapa ratus tahun. Jika kedua belah pihak memperoleh pil panjang umur dari sumber yang sama, lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Mereka berdua memiliki resep pil yang sama, tetapi bisakah Felurium Capital benar-benar menguasai pil panjang umur lebih baik daripada Pilfire City? Jilang tidak berpikir bahwa Raja Pil Gunung Merak Suci memiliki hak untuk ditempatkan setara dengannya. Anak ini telah menjalankan mulutnya dengan cara yang megah, membuat air menjadi keruh dan menembakkan satu demi satu serangan psikologis, menyebabkan Jilang merasa sedikit bingung untuk berkata-kata. Tapi sekarang setelah dia menenangkan diri, Jilang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah anak ini hanya menggertaknya. Apakah dia mencoba menipu saya untuk menang ketika dia benar-benar menggonggong dan tidak menggigit? Semakin Jilang berpikir, semakin dia berpikir bahwa itu adalah rencana Jiang Chen. Mereka berdua memiliki resep dari sumber yang sama, jadi apa yang bisa dilakukan Felurium Capital yang belum diketahui Pilfire City? Felurium Capital harus tahu bahwa peluang kemenangan mereka tidak tinggi, itulah sebabnya mereka melemparkan begitu banyak ikan merah dalam upaya untuk menyesatkan dan menjebakku. Mereka pasti mencoba menanamkan rasa takut dan ragu di benak saya untuk menciptakan celah. Jilang tidak merasa bahwa lawannya bisa melemparkan apapun ke arahnya yang belum pernah dilihatnya. Pada akhirnya, semua yang dia katakan, termasuk saran 3 ronde, adalah untuk membodohi semua orang dengan berpikir bahwa dia, Jilang, takut bertemu Jiang Chen dalam pertarungan pil. Terus terang, anak ini menggertak ganda. Saya tidak bisa tertipu oleh anak ini dan melemahkan momentum Pilfire City. Mari kita apa yang dia katakan dulu dan putuskan nanti. Jika dia ingin bertarung 3 ronde, maka harus 3 ronde. Jika subjek tidak menyimpang dari pil panjang umur, lalu apa yang harus saya takuti bahkan jika kita pergi 100 putaran? Ketika dia memikirkan sampai titik ini, Jilen mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa dan tersenyum dingin, 3 putaran saat itu. Pilfire City adalah pencipta asli dari Longevity Pill. Hasil dari kekalahan memalukanmu tidak akan berubah bahkan jika kita harus berduel 300 ronde. Setiap gerakan Jiang Chen membuat Jilang berpikir bahwa dia hanya menggertak. Jadi ketika Jilang jatuh ke perangkapnya seperti yang dia bayangkan, sorakan bermekaran di hatinya saat dia tersenyum santai. Pencipta asli, katanya. Kekalahan yang memalukan, katanya. Saya benar-benar bertanya-tanya di mana Pilfire City menemukan keberaniannya untuk bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kamu tidak merasa malu sama sekali? Jiang Chen mengulurkan jari keduanya, kalau begitu, mari kita bersaing dan melihat siapa yang bisa memperbaiki pil panjang umur menggunakan bahan yang berbeda. Apa yang kamu katakan? Kerumunan menjadi gempar begitu kata-kata itu mengenai telinga mereka. Jilang terutama merasakan getaran di punggungnya saat pupilnya berkontraksi dengan keras. Matanya menyipit saat dia menatap lurus ke arah Jiang Chen.